Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ustadzah Nia. Ustadzah Nia akan menemani kalian belajar matematika di kelas 7. Bersama Ustadzah Nia, matematika menjadi lebih mudah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustadzah Nia mau tanya dulu nih, amalan apa sih yang harus kalian lakukan sebelum sholat? Apa ya? Nah, berwudu. Karena tanpa berwudu, amal ibadah kita tidak akan diterima. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, wudu harus urut sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Karena walaupun kita sudah berwudu tapi urutannya salah, tetap ya amalan kita juga tidak akan diterima. Sayang banget kan kalau kita udah capek-capek wudhu, nggak urut. Nah, jadinya malah nggak diterima. Nah, apa sih hubungannya sama materi kita hari ini? Jadi, urutan dalam ibadah adalah sesuatu yang sangat penting. Begitu juga dengan matematika. Mengurutkan sebuah bilangan adalah hal yang penting yang harus kita pelajari. Maka hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan dengan penuh tanggung jawab, jujur, percaya diri, dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai ya. Pernahkah kalian melihat sebuah termometer ruangan? Nah, di sini Ustadzah memiliki gambar termometer ruangan. Ada 0, 10, 20, ke bawah pun tetap sama, 10, 20. Ustadzahnya perbesar ya. Oke, kita sudah coba perbesar untuk yang derajat Celcius. Jadi, sebuah termometer ruangan di sini kita batasi ada 0 derajatnya. Nah, semakin ke atas maka suhunya akan semakin panas. Sedangkan semakin ke bawah, Ustadzah Nia beri tanda panah, suhunya menjadi semakin dingin. Tapi di sini tidak ada negatif dan positif. Nah, perhatikan dua pernyataan berikut. Yang pertama, suhu di Kota Mojokerto hari ini mencapai 38 derajat Celcius. Berarti sama menyatakannya sama dengan 38 derajat Celcius. Tapi suhu di kota Kyoto 30 derajat Celcius di bawah 0. Nah, Ustadzah Nia garis bawahi ya. Jadi di bawah 0 artinya dia suhunya negatif 30 derajat Celcius. Jadi menyatakannya adalah di atas 0 atau di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti negatif. Tapi kalau di atas 0 berarti dia positif. Artinya suhunya semakin panas. Sekarang kita akan ke garis bilangan. Jadi kalau termometer semakin ke atas semakin besar nilainya, semakin bawah semakin dingin. Pada garis bilangan ke kanan dan ke kiri ya, kita batasi angka nolnya. Semakin ke kanan, bilangannya semakin bernilai besar. Sedangkan ketika semakin ke kiri, maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Artinya apa? Nah, semakin jauh ke kiri, negatifnya dia memang angkanya semakin besar tapi nilainya jauh lebih kecil, seperti itu. Nah, misal di sini Ustadzah Nia punya beberapa pertanyaan di bawah. Kita akan isi dengan tanda lebih besar dan lebih kecil. Kita mulai dari yang A ya. Kita amati, ada angka 7 dan 3. Ustadzah Nia nanti akan beri lingkaran pada angka di garis bilangannya. Baik, misal 7 lebih besar dari 3. Dari mana kita memperoleh itu? Perhatikan baik-baik. Angka 7. Ustadzah Nia hapus dulu ya tandanya. Jadi angka 7 Ustadzah Nia lingkari di sini angka 7 dan angka 3. Angka 7 di sebelah kanannya angka 3, artinya 7 lebih besar dari 3. Karena dari awal kita sudah tahu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kemudian yang kedua, ada negatif 7 dan
3. Kita lingkari negatif 7 dengan warna kuning dan 3 dengan warna kuning. Biar nggak numpuk ya sama yang biru tadi kalau sama-sama biru warnanya. Nah, mana yang berada di sebelah kanan? 3. Berarti mulut tanda lebih besar atau lebih kecilnya atau yang paling besar di angka 3. Jadi kita isi dengan tanda kurang dari atau lebih kecil dari. Jadi istilahnya kalau angka yang lebih besar sebelah kanan itu dicaplok, jadi kayak mulutnya. Tapi yang lebih kecil itu ada di ujungnya yang lancip. Oke, lanjut ke 7 dan min 3. Sudah Ustazah kotaki yang warna merah ya. Mana yang sebelah kanan? Yap, 7. Berarti jawabannya adalah lebih dari min 3. 7 lebih besar dari min 3. Soal terakhir D, min 7 dan min 3. Manakah yang terletak di sebelah kanan? Nah, ternyata min 3. Artinya min 7 lebih kecil atau kurang dari min 3. Oke, baik. Sekarang bagaimana dengan bilangan yang lebih besar? Untuk bilangan yang lebih besar, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah digitnya. Jika ada dua bilangan yang dibandingkan, perhatikan digitnya dulu. Bilangan yang memiliki digit lebih banyak bisa dipastikan dia adalah yang lebih besar. Yang kedua, jika digitnya sama, misalkan sama-sama 3 atau sama-sama 6, maka yang perlu diperhatikan yang kedua adalah angka yang paling depan. Semakin besar angka yang di depan, maka bisa dipastikan dia adalah bilangan yang paling besar nilainya. Baik, jika digitnya sama, kemudian angka di depannya sama secara berurutan, maka silakan diamati. Di titik mana dia angkanya atau digit keberapa yang berbeda. Baru kalian perhatikan mana yang lebih besar, maka itulah bilangan yang paling besar. Nah, ini berlaku untuk bilangan bulat positif. Jika negatif, maka kebalikannya. Baik, kita langsung ke latihan soal aja ya. Baik, kita mulai latihan. Ada yang pertama 375 dan 379. Dua angka di depannya sama, maka yang kita amati adalah satu angka yang paling belakang. 9 lebih besar dari 5 atau 5 kurang dari 9. Maka bisa diisi dengan tanda kurang dari atau lebih kecil. Soal kedua. 84207, 8207. Dari digitnya sudah bisa dihitung ya. Yang mana yang lebih banyak? Nah, yang sebelah kiri. Maka otomatis tandanya adalah lebih dari. Yang ketiga, ada angka 147895 dan 208791. Kita bagi 2, 33. Nah, ternyata digitnya sama-sama 6. Yang perlu diamati adalah angka di depannya. 1 lebih kecil dari 2, maka tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Selanjutnya untuk bilangan negatif. 2 angka di depannya sama, kita amati yang paling belakang. Negatif 5 lebih besar dari negatif 9, berarti tandanya lebih dari. Yang kedua, wow, ternyata digitnya berbeda ya. Yang sebelah kiri itu 5, yang sebelah kanan 4. Maka otomatis yang lebih banyak digitnya karena negatif dia lebih kecil. Yang terakhir, nah digitnya sama, tapi angka di depannya berbeda. Negatif 4 lebih besar dari negatif 5, maka otomatis tandanya lebih dari. Setelah ini kita latihan langsung ya. Ustazah akan share linknya di grup WA kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.